Oke, udah Match DFC, The Clubhouse. Kita kembali lagi. Ada yang mic tak bro? Bro, ada yang mic. Yo, iya. Dengan atribut yang baru. Yes, sir. Ya, kita cukup lama jedanya ya. Betul. Ada banyak masalah lah. Dia masalah apa? Bukan sebenarnya masalah, cuma ya adalah pokoknya. Ya mau tahu Ki begitu. Kita mau yang berdua tahu Ki. Apa masalah di balik ini semua? Oke, apa sekarang kau bahas ini? Kita bahas La Liga dulu nih pertama. La Liga. Osasuna Barcelona yang dimana kembali menang 2-1 di El Sadar. Sekaligus hasilnya mengamankan posisi 1 La Liga kan? Yes. Makin mengamankan. 11 poin sekarang ya, 11 poin karena Madrid kemarin menang. Tapi kita bahas dulu Barcelonanya. Ya, permainannya Barcelona dilihat dari beberapa momen memang hampir klinis ya. Ya, cuma ya kalau bukan kurang klinis juga ya Lewandowski saya kurasa. Kalau saya, tapi dia cetak gol loh di pertandingan ini. Dan keren loh golnya. Tapi itu di menit 80-an sih. 81 ya. Dan dimana kayak itu saja misu-misu kemarin kayak nasirin lagi deh. Atau bagaimana? Tapi Osasuna juga bukan berarti tanpa perlawanan, tapi memberikan perlawanan setelah dua gol Barca kan? Yes. Gitu. Tapi tetap Barca menguasai. Yes, matchnya kan? Yes, betul. Tapi tidak, sekali lagi tidak kurang klinis. Ya, terbukti nak di golnya juga. Siapa lagi golnya Lewandowski juga kayak agak lamit. Kalau kau nonton nak golnya siapa lagi nih? Rashford. Agak telat. Asisnya Rashford. Iya, telat gitu. Bukan telat, Pak. Nah, jeda. Beberapa detik, mungkin itu ada 4 detik untuk oper ke Lewandowski. Dan itu Lewandowski mengkode. Artinya Rashford di situ menganalisa pergerakannya Lewandowski dan betul. mengambil keputusan yang tepat dan visinya teruji bagus di momen itu. Dan memang Lewandowski dengan spesialisnya untuk depan gawang masih berbahaya dengan umur yang hampir 40 sudah 40 atau 35 ke berapa? 30, hampir mau 40 lebih. Ya, betul. Tapi secara psikologi pertandingan ini Barca melawan Osasuna yang kemenangannya diperoleh oleh Barca, apakah secara psikologi ini makin sudah memangkas jarak banget sih. Betul, 11 poin dengan Real Madrid, dengan rivalitas terdekatnya. Betul. Menurutmu ini modal penting kan untuk menghadapi El Clasico selanjutnya? Iya, betul. Menurutku ini modal penting karena 11 poin. Terus apalagi kalau kau ingat di bulan by the way, nanti lawannya pertandingannya nanti di mana? Di kandangnya siapa? Kandangnya Barca sekarang. Barca. Wah, keuntungan tuan rumah lagi nanti. Apalagi ini adalah El Clasico pertama sejak 2022-2023. El Clasico terakhir itu di tanggal 23 Maret kalau tidak salah, 2023. Jadi secara psikologi ini kemenangan ini penting juga kan? Iya, betul. Lawan Osasuna. Untuk mengunci tapi sayangnya Madrid menang kemarin. Cuma sebentar kita bahas Madrid lah. Gitu. Ya. Tapi bagaimana dengan penampilan overall dari satu tim ini untuk melawan Osasuna? Kalau saya kuliah, adakah bermain yang di bawah below standar atau ada yang tidak terlihat atau kalau ghost gitu? Kalau misalnya tidak terlihat sih tidak, cuma Barca kayak kehilangan Yamal begitu. Betul nah, kalau misalnya Yamal yang main pasti bagus gocek-gocekannya begitu lolos. Cuma ini yang kemarin kulihat kayak nggak tahu, mungkin juga Rafinha nggak main ya. Rafinha? Iya nggak main, cuma dibawa tapi nggak dimainkan. Oh, cuma ya yang kulihat alasan kebugaran atau taktik atau kebugaran saya ini kulihat karena mau dipasang untuk El Clasico begitu. Oh, oke. Untuk mengejar gol kan? Yes. Rafinha sekarang itu kayak kulihat plan A-nya Hansi Flick. Betul.
blueprint untuk mencetak golnya di dia semua. Apalagi kan ada rumornya kalau tidak salah, siapa lagi? Rafinya mau cabut gara-gara sering cedera dan atau apa, tapi dibantah sama istrinya begitu. Ada komennya ternyata hoax begitu. Tapi di match ini kalau kulihat sih kayak backnya Barca ini sekali lagi diuji dengan ketahanan. Betul. Dengan beberapa serangan di menit-menit terakhir. Yes. Dan akhirnya kecolongan juga lewat golnya pemain Osasuna. Ya, Garcia. By the way, headingnya keren sih. Betul. Raul Garcia siapa? Raul Garcia. Ruben Garcia, ya betul. Dan pertahanan lagi PR-nya Hansi Flick. Yes. Padahal Hansi Flick itu terkenal dengan kedisiplinannya dalam bertahan untuk menjebak offside. Cuma kalau saya yang kulihat ini lagi-lagi harus kesalahkan penjualannya Inigo Martinez begitu. Inigo Martinez ini kan selama musim lalu pasti duet sama Kubarsi, yang dimana dua orang ini lebih bagus untuk apalagi jebak offside begitu. Tapi khusus di musim ini kayak ini taktik highline dan apalagi dan offset trap tidak sempurna begitu, tidak kayak musim lalu. Kurang. Jadi cuma ada satu elemen saja ya, highline. Ya, highline-nya saya cuma tidak bagus di dalam menjebak begitu. Jadi kayak semacam pemain lawan itu udah mudah mengikut garis pertahanan Barca kan. Mulai terbaca begitu. Kalau yang kulihat untuk musim ini dan semoga ya untuk Deco beli back tengah. Dan sasarannya Bastoni kan? Yes, Bastoni. Tapi ya itu. Adakah trivia dari match ini? Ada dong. Kalau ini Barcelona mendapatkan lebih banyak expected goal 1,2 dengan 13 percobaan, dan Osasuna hanya mencatatkan 0,91%. Dan Pedri menjadi komposer untuk Barca dengan join most chance 105 dan passing akurasinya itu di 84. Di touch paling banyak di sentuhannya begitu dia. Siapa? Pedri. Yes, Wajar Pedri juga ini. Wajar sih. Dan ini fenomenal. Ini pemain yang kulihat Pedri kalau tidak salah di eranya Koeman, ini pemain hampir mau dipinjamkan. Tapi lihat chemistry-nya dengan Messi waktu Messi masih ada. Jadi tidak jadi dipinjamkan. Yang aku bilang ya, alhamdulillah sih tidak dipinjamkan ini pemain, coba dipinjamkan selesai. Tidak mungkin ini kayak aku bilang ini kayak Xavi Iniesta di dalam satu pemain begitu. Tapi keren sih, banyak kayak sportcaster bola, pandit-pandit dari luar maupun di dalam negeri setuju sih Pedri itu gelandang fenomenal. Betul. Gelandang energetik, visinya bagus, lengkap sih. Betul. Terus tuh Barca memenangkan 10 konsekutif La Liga match. Dan ini menyamai memenangi 10 pertandingan, dan ini hampir menyamai Pak Luis Enrique di tahun 2016. Lama juga ya. Artinya memang selepas Luis Enrique belum banyak yang bisa yang bisa jadi pelatih atau pemimpin di samping lapangan untuk Barca kan. Yes. Artinya Hansi Flick memang di tangannya cocok. Betul. Ada lagi? Apalagi kita lanjut ke match selanjutnya nih. Kita ke Madrid dan Espanyol. Madrid. Di mana Real Madrid memenangkan 2-0 dan 0-2 di lawan Espanyol. Menunda God of Honor ya untuk Barcelona atau Pasio dalam bahasa Spanyol begitu. Tapi di match ini Madrid itu superior sih. Betul.
Nggak tahu emang biasanya itu Espanyol melawan klub besar top 3 La Liga keren loh mainnya. Ya, Menekan. Lawan Barca itu biasa menyusahkan. Betul. Apalagi di match kapan itu match beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah atau awal musim atau ada kayaknya dekat-dekatin deh. Tapi di sini kalau kulihat agak kendor sih permainannya Espanyol di sini. Yes, betul. Lebih banyak menggunakan chances untuk lebih banyak chancesnya Real Madrid daripada Espanyol. Nah. Dan Espanyol ini di beberapa momen menggunakan ketahanan fisikal. Ya, betul. Physical defense. Jadi pemain Madrid itu beberapa kali harus dijatuhkan untuk menghindari serangan yang lebih berbahaya gitu. Ini tim kayak pokoknya itu tuh di La Liga semua itu fisikal kecuali Barca, Madrid sama Atletico kalau nggak salah deh. Karena enggak Barca Madrid karena kan Barca sama Madrid ini bisa main pakai sistem. Cuma kalau semua tim di La Liga itu fisikal. Terus pintar sekali main harambol. Terutama Atletico sih. Atletico itu termasuk klub besar di La Liga yang pakai fisikal. Keras sih itu. Keras. Lanjut kita bahas kembali lagi ke siapa lagi? Ke Real Madridnya lawan Espanyol. Dua gol Vinicius mencetak gol. Betul. By the way, gol pertamanya keren sih. Nah, bagus Vinicius. Cuma ada kayak bagaimana lagi-lagi provokator selebrasinya. Ya nggak apa-apa sih itu bagian dari sepak bola lah. Tapi banyak mengangkat isu rasisnya dari dia juga. Tapi attitude-nya sudah begitu kita ya, mau bisa apa lagi? Iya mau diapakan? Nggak bisa kau begitu. Nggak bisa kau salahkan ki Madridnya. Nggak bisa kau juga salahkan ki siapa lagi Vininya. Cuma kalau Vini kena lagi apa? Kena rasisme ya. Aduh, sorry to say kayak begitulah. Ya, dia juga yang harus look in the mirror. Ya, harus berkaca diri. Yes. Dan kalau menurutmu ini sebagai penikmat La Liga, apakah ini juga termasuk permainan psikologi untuk Real Madrid untuk kayak menghentikan langkahnya untuk sedikit menghentikan langkah Barcelona? Betul. Kalau saya kulihat ya ini sebagai untuk menunda dulu wajar sih beda berapa poin? 11 poin. Wajar sih guys. Beda 11 poin loh. Jauh. Dan pertandingan sisa 5. Sisa 3. Sisa 3 loh. 35 minggu depan. Kalau semua ini sudah 35 pertandingan. Betul, sudah 35. Enggak cukup sih. Enggak cukup ya? Enggak cukup. 3 kali menang. Madrid 3 kali menang 80. Beda 8 poin. Kayaknya beda 11 poin kan? Beda 11 poin enggak bisa sih. Jadi kalau nanti itu dibahas ke El Clasico lah. Hari Jumat sih, insyaallah. Beda. Masih ada 4 pertandingan. Masih ada 4 pertandingan di sini. Ya, di La Liga. 3. Oh. Iya, bukan 35 minggu depan. 35. Ya. Terus dan apalagi maksudnya dari sisi psikologi ini akan berpengaruh ya untuk di pertandingan Barca nanti. Kayaknya berpengaruh ini. El Clasico. Ya, berpengaruh. Wajar sih. Wajar. Real Madrid ini mengejar poin. Ya, betul, atau memperlambat mengejar poin dalam tanda kutip guys untuk di bagian Real Madrid ini kemenangan Real Madrid ini hanya kayak mau memperlambat Barca ya kan? Betul. Chance-nya untuk kejar poin pun kulihat sangat sedikit sih. Ya, ibaratnya ini hanya kayak memperlambat saja. Betul. 11 poin loh, beda 11 poin. Dan kalau berat. Kalau nanti di El Clasico seri saja itu Barca sudah juara begitu. Iya. Apalagi menang. 98% lah kakinya itu udah tangannya itu udah angkat piala. Ya, betul. Pemain Barcelona Rashford bakalan mengangkat piala untuk pertama kalinya setelah di karirnya begitu. Tapi ya nanti dibahas gitu masalah El Clasico begitu di hari Jumat insyaallah. Dan ada trivia yang kau ada dong. Vinicius mencatatkan 8 gol. 5 gol 5 GA. 8 GA.
5 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan melawan Espanyol. Brazil untuk gol yang ke-16 di La Liga. Dan sementara Harry Kane 24 lebih banyak mencatatkan di 5 liga top Eropa, dan untuk Espanyol they are still yet to win a La Liga match this calendar year, with match the only other team in top 5 Europe. Oh, belum pernah menang kalau nggak salah. Ya, belum pernah menang dalam beberapa match. Ya. Iya sih. 3 kali menang di secara head to head saja. 3 kali menang. Terus kalau di tabel 10 kali menang, 9 kali seri, 15 kali kalah. Ya. Jadi Not good enough. enggak. Berapa trivia? Dari beberapa sedikit lagi juga, sisa 5 poin. Iya sih. Untuk apa lagi? Untuk degradasi. Ya semoga tidak, supaya ada lagi derby Barcelona begitu. Oke, kita move ke Liga Inggris. Yes sir. Kita ke Big Fish. Pertandingan Big Fish yang terjadi di Old Trafford. Big match. Wih, Arsenal dulu. Arsenal Fulham. Mau Arsenal Fulham dulu? Iya, Arsenal Fulham dulu. Terakhir itu Arsenal Fulham. United. Oh iya ya, makanan utama. Iya, betul. Kita ke Arsenal versus Fulham. Kita terbang ke Emirates, guys. London. Yang dimana Arsenal memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 melawan Fulham. Dari golnya yang dimana golnya diciptakan oleh Victor Gyökeres, the villain. Kalau saya Sub-Zero. Tambahan. Saya the villain. Kalau saya Sub-Zero. AKA El Demonio. Wih, apa artinya itu? The Demon. Betul. Dan tambahan satu lagi dari Starboy, is back. The Starboy, Saka. Bocah ajaib dari Hell End. Nah, yes sir. Dari pertandingan ini, sebagai fans Arsenal di babak pertama itu enjoyable banget. Betul. Koneksi antar pemain ada. Serangan ke Fulham itu secara sporadis, tanpa henti lah. Pemain Fulham diberi ruang untuk menyerang, bahkan bertahan pun mereka kesulitan. Jadi di match ini tapi di babak kedua itu kendor sih. Betul. Not equal untuk di pertandingan. Betul. Arsenal di babak kedua itu kayak mode April. Kehilangan, suka sloppy passing, hilang arah, tidak tahu gawangnya kemana. Ya. Jadi ya bermain ayam tanpa kepala, tapi di babak pertama itu sangat enjoyable banget sih. Kalau saya lihat, Arsenal khusus di babak pertama memang seperti yang kau bilang bagus. Terbukti 3 gol dari Saka dan Saka sama brace-nya Gyökeres. Cuma di babak kedua ini kayak Fulham lebih bergairah begitu untuk entah ini kayak salah satu strategi Mikel Arteta untuk menghadapi Atletico nanti di UCL. Tapi fun fact-nya dari 4 kontestan di mana lagi di UCL yang main di semifinal, PSG, Bayern, Atletico sama Arsenal itu cuma satu-satunya tim yang menurunkan skuad utamanya begitu. Timbang ini 3 tim memainkan yang rotasi kan? Iya, dirotasi semua itu. Kalau tidak sih, kalau menurutku tidak benar juga. Tapi Arsenal itu menurunkan salah satu first teamnya, tapi nggak diberikan waktu lama untuk bermain. Jadi kayak menjaga fresh leg gitu. Iya. Jadi pemain-pemain benchnya itu diberikan kesempatan juga, tapi lebih awal. Jadi nanti habis-habisannya itu di Emirates di OCL. Yes gitu. Sir. Lawan Atletico Madrid lagi, yang kuat bertahan, yang keras bermain fisikal. Tapi sebentar dibahas gitu. Terus jadi game ini ya
one half match gitu. Arsenal Betul. di babak pertama bagus, di babak kedua itu seperti Arsenal mode April. Harus sloppy pass. Dan harusnya itu sebenarnya 4-0 ini lah. Cuma Calafiori kalau nggak salah di ya wajar sih, nggak dihitung offside sih. Tapi padahal umpannya keren soalnya. Siapa umpan itu? Saka di Saka. Ya. Dan seperti kau bilang tadi tuh sebelum tadi on air. Kau bilang ini Saka apalagi is back. Ya, Saka is back. Iya sih. Kenapa ini Saka kau bilang is back? Apa alasanmu gitu? Bukan Saka di musim ini hilang loh. Oh ya? Iya, nggak setajam musim-musim lalu. Itu yang pantas. Nggak segar musim lalu. Tapi di match ini dia dia memberikan gambaran itu lagi. Bukan Saka yang lama itu masih ada di situ. Dia memainkan permainan dulunya dan gol pertama Arsenal itu dia tuh kayak melakukan one on one. Jadi melakukan tricky ke pemain Fulham, membuat pemain Fulham itu jatuh tersungkur. Dan itu bukan kebiasaan dari Bukayo Saka sih. Bukayo Saka itu kan tipe winger yang distribusi, memberikan bola, membuat ruang. Tidak, dia itu kayak udah jadi kayak spesialis one on one juga. Dan pantas musim ini lebih dipasang Madueke itu kalau nggak salah. Madueke karena di posisinya siapa lagi? Di posisinya Saka. Nggak juga sih, Bukayo Saka kan cedera. Pantas itu juga. Cedera panjang mengganggu performanya. Dia bermain dengan cedera loh sebenarnya. Jadi wajar, ya mungkin bisa diwajarkan juga sih karena jatuhnya performanya juga. Tapi tidak bisa dikesampingkan performa musim ini itu sangat down banget sih untuk Bukayo Saka. Betul. Dan ya ada beberapa trivia ini. Arsenal setelah kalah 2-1 dari City, dari ini Bournemouth. Bournemouth. Saya kira Manchester City. All of their most recent outing at the Emirates ended in a 1-0 victory over Newcastle. They were similar sign in that match. Ada story berbeda. Arsenal 2,39 XG. Tinggi sih. Di halftime. Tinggi sih. The third itu seperti yang tadi aku bilang, serangannya sangat sporadis sih. Yes, 3 tim tertinggi di laga Bournemouth lawan Chelsea dan Manchester City lawan Leeds di November tahun ini. Terus the Gunners finish dengan match 18 shots dan 2,97 XG dibandingkan Fulham 0,43 dari 10 assist. Gyökeres dan Saka menjadi bintang di match kali ini, with the Swede being involved in the 3 goals in Premier League match. Bukan salah satu match terbaik. Ini adalah match terbaiknya Gyökeres. Match terbaik. Kenapa? Sejauh ini. Kenapa? Jelaskan dulu, Bro. Distribusinya. Dia tuh tipikal striker yang siap terima bola kan dan bukan jemput bola. Oh iya. Dia tuh cuma bisa dioper, tap in, gitu. Dia tuh real striker. Kayak Haaland gitu. Cuma belum terlalu tajam kulihat Gyökeres untuk di musim ini begitu ya. Belum terlalu tajam. Ya. Tapi di golnya Saka itu mengejutkan saya sih. Kenapa ya? Di Gyökeres itu bisa distribusi juga. Oh iya. Keren sih. Keren sih operannya ke Saka gitu. Yes. Dan gol ketiganya tandukan sih. Tinggi juga lompatnya gitu. Betul. Terus Gyökeres mencatatkan 21 gol di semua kompetisi. First Arsenal player yang mencatatkan 20 lebih banyak di debut perjalanannya sejak Alexis Sanchez di 2014-2015. Ini salah satu trivia yang mau saya sebut, tapi sayang kau sudah sebut. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya kau sebutkan itu trivianya. Terus keren sih. Saka sementara itu mencatatkan 150 gol untuk Arsenal di semua kompetisi. GA. 80 gol dan 70 assist. Sementara Gyökeres berada di 18
different player the England international has assisted in the Premier League. Oh, lebih banyak asisnya Gyökeres di EPL begitu ya. Tapi Yes, keren sih. sir. Jadi Ini kalau saya untuk harus diputuskan Gyökeres itu pemain flop enggak? Ya, enggak juga sih. begitu ya. Kadang saya sudah targetkan Gyökeres ini kalau sampai GA-nya itu golnya itu sekitar 20 gol. Itu udah sukses sih. Yes, kalau saya yang kuliatin Gyökeres begini, bukan yang sebenarnya dia striker flop. Bukan juga dia pembelian flop, tapi dia itu bisa datang dengan apa yang tidak terduga begitu ya. Ya, salah satunya bukan pembelian bagus, bukan pembelian jelek juga, guys. Nah, kadang dia itu hanya dibutuhkan saja. Nah, kadang bagus, kadang jelek begitu. Tapi khusus di match ini dengan 2 golnya yang memperlebar jaraknya dengan 6 poin dengan City. Ya, menurutku ini modalnya Arsenal begitu supaya bisa menjauh dengan City. Lebih tepatnya bukan poin juga sih, goal difference. Ya, goal difference juga. Karena di sini di tabel City ada tabungan 2 match. Ya, Arsenal itu beda 41 defisit gol. Terus siapa lagi? City ada 37 plus. Cuma itu tadi yang kau bilang, City punya 2 tabungan match. Lawan apa itu? Everton besok namain sama Palace kalau nggak salah. Palace kah? Anda tahu aku lupa. Nanti. Dan kalau diakhiri City harus cetak 5 gol untuk melampaui Arsenal. Yes, betul. Ya lumayan sih goal difference-nya, oke. Lumayan. Dan kita ke Northwest Derby. Kita terbang ke Old Trafford, guys. Betul. Yang dimana United memenangkan King MU. Astaga, tidak. Sorry. Biasa, guys. Dia nama sebut nama King. Padahal saya yang sering bilang begitu ya. Musang King. MU Sang King. Sorry. Oke. MU Sang King dengan skor memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 melawan Ipul. Aduh. Dr. Tirta merana. Dr. Tirta Alired History. Apalagi kalau kau nonton di Super Soccer. Iya. Gue shout out to Super Soccer by the way. Yes, bisa Kak. Ali. Bang Ali. Sepanjang pertandingan Kokoh United dijelekin mulu. lucu. Dan di pertandingan ini Musang King MU lah. Yes. MU wajar. Cuma di babak pertama itu superior ya. Liverpool nggak bisa diapa-apain. Apalagi 14 menit untuk bobol 2 gol. Liverpool. Golnya Kunya itu deflect-nya itu menarik. Kunya Bruno. Selesai. Keren sih. Dari corner. Iya, corner. Pertama itu nggak nyangka, guys. Itu golnya itu pertama kan kena pagar dari back dari Liverpool kan. Yang kedua terus kena percobaan kedua kena lagi tapi lolos bolanya. Lolos, betul. Dan di gol kedua MU itu Sesko. Ada sedikit kontroversi. Yes, sir, ada sedikit kontroversial. Iya, itu betul kena jari. Kena jari. Tapi saya in my opiniku kayaknya kena pahanya dulu deh. Tidak, kena itunya. Pangkalnya. Iya, pangkal pahanya kan. Ya itulah. Pangkal pahanya baru kena jari. Biasa sih golnya. Itu kayak cuma tipis begitu, tipis. Gak mengarah ke tangan, guys. Jadi itu tangannya tuh gak sengaja main gitu. Ya. Tapi tetap disahkan golnya. Di peraturan Premier League memang gitu. Nah, jadi itu gak. Kalau nggak salah golnya. Adiani sempat, ada tuh Adiani bang Adiani, sorry. Kayak lebih tua dia. Kalau nggak salah di match ini dia sempat singgung begitu ya. Ada kena tangannya, siapa lagi kena tangannya Sesko sebelum masuk ke gawang begitu ya. Kalau nonton di babak pertama itu sempat ada di menit
30-an kalau nggak salah di Zoom itu replaynya pas cetak siapa lagi Sesko. Di situ kayak oh kayaknya kena tangannya sebelum masuk ke gawang. Cuma tidak lebih detail wasitnya begitu, wasit yang di VAR begitu. Tidak mendetail lihat tangannya Sesko. Mungkin itu kalau saya pribadi menurutku ini saya bilang apa tadi handsball. Karena kena tangannya sedikit. Cuma VAR kayak menyelamatkan MU begitu. Bukankah dibilang membela MU kayak berteman dengan wasit? Tidak. Cuma ini aku bilang tangannya siapa lagi? Jarinya Sesko yang jarinya Sesko kena sedikit sekali, tipis kalau mau dibilang. Dan komentator versi bahasa Inggris bilang ada kena fingertipnya begitu. Ibaratnya begitu. Jadi tapi kalau di Premier League kayaknya kalau ada unsur kesengajaan ya sah-sah saja sih. Itu kalau di Premier League, nggak tahu di liga lain. Nah. Itu peraturan Liga Inggris, guys. Ya, beda. MU unggul 2-0. Masuk ke babak kedua. Sedikit Oke, tambah. Masalah wasit. Masalah kena tangan bola atau tidak itu tergantung preferensinya wasit begitu. Bukan dibilang karena VAR ini tidak berfungsi, tidak. Pengambilan keputusan pengambilan keputusannya balik lagi ke pengambilan keputusannya wasit. Mau kasih sahkan ini gol atau tidak. Ya, itu lagi dari keputusan wasit. Lanjut. Dan babak pertama seperti di matchnya MU itu sangat superior. Betul. Liverpool tidak bisa apa-apa, create banyak peluang pun nggak bisa. Tapi permainan kemarin itu yang paling hancur itu di Liverpool siapa? Kalau menurut saya, coba Frimpong. Iya sih Frimpong. Jelek banget sih itu Frimpong. Jelek. Dia itu diplot untuk dibeli jadi bek kanan, dipasang jadi sayap, sangat tidak berhasil sih. Tapi Frimpong kalau nggak salah di mana lagi di eranya Xabi Alonso di Leverkusen. Bek kanan bagus sih. Bek kanan bagus dia bukan. Tapi jadi winger gitu tidak di bek kanan. Full back kanan. Iya. Tapi di match kemarin tuh jelek banget Frimpong. Hilang bola, sloppy passing, mudah dijatuhkan. Bayangin lawan Shaw aja yang fisiknya yang seharusnya udah Sunday League. Masih kalah loh. Begini, ada juga satu pemain saya yang sebenarnya tidak bisa dikasihkan ampun ini orang. Curtis Jones. Bukan. Van Dijk. Itu yang gol kedua. Gol keduanya MU. Itu human error banget sih. Harusnya itu. Tapi Sesko pintar. Kan Sesko jatuh. Harusnya ini bisa dimanfaatkan itu untuk buang itu bolanya. Masalahnya juga yang motong umpan Buemo itu gak ada. Itu juga. Dibiarkan kosong. Jadi aliran bolanya tuh lancar ke Sesko sih. Jadi harusnya fullbacknya Robertson itu harusnya yang tutup. Ya, tapi Robertson kayaknya babak kedua baru masuk deh. Enggak, Robertson starter. Iya kah? Itu lihat. Robertson starter. Curtis Jones kayaknya jadi fullback. Frimpong jadi sayap. Tapi itu kemarin itu tadi Frimpong sih. Jelek banget. Kalau saya Van Dijk yang sebagai worst playerku karena kenapa kok harus buang nih begitu ya? Buang. Kenapa kok harus ndak tutup gini Sesko? Kenapa gua lihat-lihat sebelum pas golnya tuh kalau nggak salah dia lihat sih. Cuma ndak ya begitu. Frimpong sih kalau saya menurutku kenapa sloppy pass, mudah jatuhkan. Setiap decision making salah. Bola mendarat di kakinya hilang. Hampir kulihat Garnacho sih. Hampir mirip Garnacho itu permainannya Frimpong kemarin. Lanjut. Itu di plotnya gitu. Jelek banget sih Frimpong. Terus masuk babak kedua. Nah, di sini MU sedikit kendor, sedikit error lah. Bukan sedikit error, banyak errornya ini. Iya, banyak error. Kendor, apalagi kayaknya Ahmad kalau tidak salah yang Ahmad Diallo masuk menggantikan Sesko kayaknya ada masalah kebukaran atau taktik. Terus
Tapi kalau Kayaknya masalah blunder taktik, kayaknya blunder deh. kayaknya kalau masalah taktik enggak sih guys, kalau Sesko diganti. Anu sih kayaknya kebugaran atau ada cedera, masalah di badannya gitu. Kayaknya terus blunder. Ya, Apalagi Liverpool ini dapat 2 blunder kalau kau tahu. Dapat 2 blunder. Dikasih sih Dari Amat sama Heaven atau Sini Lemans. Lemans. Ya, Lemans. Nah, ini juga. By the way itu sama Diallo kok nggak bisa main marking sih di beberapa dengan pemainnya. Cuma membiarkan Szoboszlai itu masuk ke kotak penalti loh. Iya. Sampai dribbling bola. Solorannya keren. Asli. Padahal itu golnya weak foot sih. Iya. Tapi sempat berpikir begini. Apakah tidak nak kasihkan Gakpo? Kalau seandainya itu dikasih ke Gakpo apakah itu gol atau tidak? Enggak karena Gakpo kan kalau tidak salah Nabila fans Liverpool ini agak bapuk memang. Tapi tadi malam memang tercetak. Memanfaatkan kesalahan. Ya, memanfaatkan kesalahan. Dan gol kedua Liverpool dari error lagi sekali lagi. Lemans. Ya mencoba distribusi kan. Ya. Kayaknya pemainnya MU itu belum siap untuk menerima bola dengan baik dari belakang. Terus dari belakang. Ada siapa lagi nih? McAllister kayaknya. Ya McAllister yang ambil McAllister yang ambil dan dikasih ke siapa lagi? Passing ke Gakpo. Nah, gol. Terus gua tahu Maguire ndak lihat aja begini. Kan dibilang kelebarannya tuh belum siap untuk menerima bola. Siap. Betul. Jadi dibilang sedikit kendor sih. Kan mengendorkan banyak kendor ya. Terus ada juga nih peluangnya Liverpool. Iya, Liverpool sempat ada. Untungnya ada Lemans yang sempat loh guys, sempat beringas loh Liverpool. Ya, setelah dapat gol kedua, sempat beringas loh. Ya. Cuma match lah menurut kita. Yes. Dan gol ketiga MU Kobbie Mainoo. Dan keren. ini memang refleks lagi kan. Bolanya pelan loh. Pokoknya saya kulihat ini MU 3-3-nya kayaknya dapat 2 dari 3 golnya MU itu dari deflect. Terus golnya Liverpool itu 2/2 blunder. Unique match. Ya, unique match. Unique match dan match. Oke lah. Terus Mainoo. Golnya itu padahal bolanya tuh pelan sih. Saya kulihat ini. Tapi di ujung. Ya. Kalau di ujung ya wajar lah. Kiper semua kiper itu susah tangkapnya kalau sampai di ujung. Ini juga kulihat Mainoo jadi pemain yang pembeda juga. Setiap lawan Liverpool begitu. Ini pemain kayak menggila begitu ya. Tapi heran sih di zaman Amorim ini anak dicadangin mulu gitu. Iya, saya juga heran kenapa. Padahal bisa jadi clutch player ini lah. Iya sih. Padahal dia itu bola di kakinya bagus loh. Yes, betul. Bowler lah. Kayak untuk seukuran gelandang dia itu bowler. Yes. Kebanyakan dia bermain di DMF sih. Dia bisa ekspresikan dribblenya. Dia itu lebih cocok untuk second ball dibanding dribble. Karena ini Michael Carrick kan menerapkan free roll untuk di gelandangnya. Yes, jadi gelandangnya itu bisa berbuat sesuka hati lah untuk menyerang, bagaimana mengatur tempo untuk bertahan dan menyerang, mengirim bola ke depan. Betul. Jadi free roll lah. Ya Carrick termasuk angin segar sih di untuk MU. Begini menurutmu? Carrick kita masuk bagian terakhir di match guys. Iya. Kenapa? Menurutmu Carrick ini dipertahankan atau tidak? Kalau saya menurutku pertahankan. Yes, saya juga. Menurutku begitu. Karena begini ada trivia yang mau kasihkan sebelum saya kasihkan semua trivianya. 1 kali dikalah. Newcastle kan? Yes. Kalau saya menurut dari 8 laga 1 kali kalah. Tidak ada yang bisa menang selain pelatih interimnya MU yang bisa menang 8 kali. Selama di tahun 2021 itu tidak ada. Bahkan siapa lagi? sempat jadi pelatih interim kalau tidak salah di 2021 deh. Sempat lawan Arsenal dan dia Carrick menang. Jadi sayang sih itu hari nggak dilanjutkan. Malah Ralf Rangnick yang jadi pelatih. Iya.
mungkin di situ yang masih jadi pelatih jadi boardnya MU siapa lagi nih? Masih Glazer. Sekarang kan Ineos. Mungkin itu pemikirannya Ineos. Gagah apa sih? Waktu 2021. Mungkin Glazer menton salah ini. Dan Michael Carrick terbukti sih. Yes. Kalau saya jadi fans MU juga senang sih dengan Carrick. Betul. Apalagi panjang aja, apalagi fans MU sudah ganti lagunya. Ada lagu tuh. Oh, it's me, Carrick, you know. Keren sih lagunya itu. Keren. Dan trivia, kamu mau tambahkan? Betul. Dia Carrick satu-satunya 6 manajer yang dari Inggris menangkan 8 atau lebih di 6 home match. Iya sih, pada manajer Inggris itu jarang-jarang ada yang bagus, guys. Jarang-jarang ada yang bagus. Sejak siapa? Sejak Antonio Conte di 2016-17. Jarang sih ada pelatih Inggris yang sukses. Dan ini Carrick berpeluang besar sih. Dan setelah 14 menit 2-0 melawan Liverpool. Ini 2 gol tercepat sejak tahun 18 menit. Sejak tahun 99. Wah, baru lahir itu guys. Baru 3 bulan kalau tidak salah. September 99 dan juga menjadi gol tercepat kebobolan tercepat di Premier League sejak 2023 untuk Liverpool lawan Wolves 12 menit. Wow, 12 menit. Wajar sih, di babak pertama itu Liverpool hancur banget. Hancur banget, sumpah. Arsenal beda. Arne Slot tim berjuang kembali 2-2, tapi United membalikan keadaan dan tidak pernah terkalahkan di sejak kalau menang di halftime. 399 match under track, but Maino first Premier League goal in 718 day melawan Newcastle di Mei 2024 clinch the victory, sealing United kemenangan 2 kali kemenangan di musim ini adalah 2 kemenangan pertama sejak 2015-2016. Wow, lama juga. Keren sih, back to back. Yes. Terakhir saya lihat memang itu di tahun 2010-an gitu. 2015-2016. Yes. Sejak saat itu Liverpool mendominasi MU kan. Sekarang back to back sih, back to back win. Keren sih MU. Dan tambahan trivia sedikit dari saya. Apa tuh? Menurutmu ini Arne Slot masih layak dipertandingkan dia? Enggak. Yang berat sih. Enggak ini saya. Kalau saya menurut yang kulihat dari beberapa kreatornya Liverpool kayak enggak tahu ya, ini dari kacamata aku guys. Arne Slot kayaknya ini kayak nihil taktik sih menurutku. Lebih terbaca saya. Nihil taktik. Lebih terbaca ya. Lebih terbaca. Iya. Kalau saya nihil taktik. Nihil taktik, serius. Oh, enggak. Bisa nihil taktik, bisa lebih ke terbaca ya. Terbaca nih taktiknya begitu. Komponen pemainnya kan dari klub semua itu. Nah, apalagi dia juara. Dias dicabut. Terus meninggalkan juga Jota. Ini 2 pemain kayak mendiang Diogo Jota. Ini 2 pemain kayak motor serangan. Motornya siapa lagi? Ya bisa jadi sih. Luis Diaz bagus sih. Kok bisa? Kayak katanya ada masalah internal. Tidak Luis Diaz itu tidak minta kenaikan gaji tapi nggak dikasih. Berarti salahnya siapa? FSG lagi salah. Padahal naik gaji dia sementara di Liverpool itu memang harus memang rendah sih. Jadi kalau puluhan ribu. Jadi kalau untuk sekelas pemain sekarang memang itu murah. Kalau saya kulihat ini untuk Liverpool ini ada masalah juga di internalnya. Kalau saya kulihat, Barca sama Liverpool ini ada persamaannya. Cuma Barca bisa di posisi pertama. Liverpool memangnya sih EPL, ini EPL begitu ya. Kesalahan ini kulihat kayak beli ngejual siapa lagi? Diaz. Tapi penggantinya
kurang begitu words kan. Words padahal words juga itu bukan sayap. Attacking midfielder dia. Terus siapa yang diganti? Siapa yang dibeli? Jadi sayap. Frimpong kan? Iya, jadi sekarang jadi Frimpong. Itu pun Frimpong jelek banget sih. Jelek banget. Tuh, jadi ya begitulah. Ini menandakan ada masalah internal juga. Ada masalah internal. Nah. Oke, kita move ke kompetisi benua biru. Benua biru. Arsenal. Apa pertama lu bro, semifinalnya? Arsenal dulu lawan Atletico. Karena ya kita sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Yoi. Arsenal versus Atletico guys. Yes. Yang dimana Atletico akan terbang ke Emirates Stadium. Bertandang ke London. Betul. Jujur sebagai fans Arsenal, kenapa ya? Optimis sih. Optimis. Tapi bisa. Tapi ada margin error yang kutandai. Siapa itu? Atletico bakal bermain fisikal lagi. Betul. Tim ini terlalu beringas sih dalam memainkan pertandingan. Di mana-mana harus bermain fisikal, adu kuat. Ya wajar pemain Arsenal terus kan kebanyakan pemain Arsenal kan pemain bertipikal taktikal. Yes. Dia bermain taktik. Betul. Berapa sih pemain fisikalnya itu Arsenal? Cuma Gabriel doang. Itu pun back. Gelandang Arsenal bertipikal taktikal. Zubimendi taktikal, Declan Rice taktikal. Yes. Jadi itulah margin errornya melawan Atletico nanti guys. Dan Arsenal itu sangat lemah loh lawan tim low block, tim yang fisikal. Lawan Newcastle itu susahnya setengah mati guys untuk Arsenal menang. Apalagi Diego Simeone yang bikin emosi tiap match. Kalau kau fans La Liga pasti sering kau lihat kayak dia duluan yang kayak memprotes wasit kalau misalnya ada kesalahan begitu. Dia yang pertama berteriak. Tapi bagusnya yang kulihat Simeone ini kayak membela pemainnya begitu. Ya, wajar dia yang lah. paling getol, wajar bos. Wajar sih membela pemain. Ya, Pak Bal ini pemain bikin jengkel. For information guys, sekedar informasi, saya pengennya ketemu Barca di semifinal. Saya mau banget ketemu Barca. Karena kita sedikit, karena ini sudah terlanjur, Barca-nya nggak lolos, kita beri bocoran. Yes. Kita rencana mau buat fan debate guys, kalau memang klub agak ini lolos. Sama Barca. Kita mau bikin fan camp. Ya, fan camp. Kalau misalnya Barca ketemu sama Arsenal, kalau nobar. Sayangnya tidak lolos. Iya, Atletico yang harus lanjut melawan Arsenal di semifinal. Kita bahas lagi. Dan Arsenal kalau dari Atletico segi kengeriannya dan menyerang nggak ada sih guys menurutku. Ngeri serangannya. Bukan. Dia itu lebih ke serangan baliknya yang bahaya. Ya, serangan balik. Tapi apalagi di sisi. Tapi nggak efektif. Guilano. Tapi nggak efektif. Iya sih. Yang bikin serangan berbahaya Atletico itu cuma kayaknya satu pemain sih guys. Alvarez. Griezmann juga. Ya. Kalau saya. Bukan satu. Dua. Mungkin 3 kalau ini bakal dipasang di leg 2. Alvarez, Griezmann. Siapa lagi? Sorloth. Enggak. Sorloth itu enggak bakalan dipasang. Udah bakalan dipasang di. Kira satu akan dipasang. Enggak saya. Udah bakalan dipasang. Karena ini Atletico mau cepat curi gol. Enggak. Udah bakalan dipasang ini pemain. Kenapa gak bilang tidak dipasang ini pemain? Ini pemain Sorloth itu lebih kayak pengganti juga kita, super sub. Kalau saya firasatku tidak. Ini bakal dipasang ini. Tapi kalau saya super sub ini, bakal digunakan. Saya nggak tahu mungkin bakal jadi dari cadangan lagi atau tidak, tapi bakal digunakan. Ini bakal digunakan ini pemain. Cuma kalau saya lebih ke super sub, nggak bakalan main. Kebanyakan waktu di Metropolitano. Yes, Atletico. Metropolitano. Atletico itu kebanyakan main long ball sih guys. Daripada bermain bawah, distribusi bawah. Itu dia long ball. Kebanyakan main long ball. Sama pressingnya bahaya.
Pressingnya. Kalau saya dari Metropolitano di leg pertama nggak ada pressing sih. Lebih kebanyakan Arsenal. Oh, enggak begini. Atletico ini bisa sesuaikan lawannya. Apalagi lawan Barca kalau kau nonton. Ini yang kayak bikin emosi kak match ini begitu. Di mana baik di Copa del Rey sama di UCL. Karena kenapa? Pressingnya. Terus mau kak juga bahas apa lagi? Terus Simeone. Sama mungkin ini alasan klise aja begitu. Iya. Rumputnya kurang. Iya, tambahan. Metropolitano itu lapangnya licin banget, guys. Ya. Arsenal itu sekali informasi dari baru detik keempat ada pemainnya udah jatuh. Nice. Dan apalagi kalau kau nonton Barca lawan Atletico di Copa del Rey, ada aja dark magic-nya. Ada itu beberapa momen, ada beberapa momen di leg pertama lapangan Arsenal itu yang disiram air. Lapangan sisi Atletico tidak. Jadi kayak ibarat wah ini dark magic betul ini. Betul. Dan jangan mau pengen lanjut nih. Ya kulihat bakalan, tapi kok siapa bakalan menang ini? Arsenal lawan Atletico. Kalau dari segi udah ada advantage keuntungan rumah keuntungan tuan rumah. Arsenal. Keuntungan tuan rumah, lengkapnya squad, bagaimana cara akan permainan adaptif Arsenal sih. Saya juga Arsenal. Tapi bakal ketat. Arsenal akan cetak gol juga tapi bakal kesusahan dan itu pun skornya akan tipis guys. 1-0 saja. 1-0. Kalau saya 2-1 sih. Saya juga tipis gini, tipis. Sangat tipis. Saya lihat Arsenal bakal kesusahan lawan Atletico. Tapi bakal cetak gol. Yes. Kita balik, kita pindah ke kita terbang ke Jerman. Yes. Allianz Arena. Yang dimana Bayern Munchen akan menghadapi PSG. Betul. Waduh, leg pertama saja sudah seru, apalagi leg keduanya. Mereka saya akan jamin pertandingan ini guys, mereka akan menghibur kita lagi. Betul. Dengan permainan sepak bola atraktif, menyerang tanpa ada bertahan. Intinya tidak match sebelumnya. Ini membuktikan sih pertahanan mereka ini rapuh loh. Betul. Kedua tim ini. Tapi dalam segi serangan, wah. Gile. Bisa jadi hujan kalau untuk lawannya ini. Gitu. Kalau kau bilang pertahanannya, iya sih pertahanannya agak kurang ini dua tim. Kurang. Betul. Harry Kane akan menghadapi Kvaratskhelia. Yes. Kelas. Olise. Luis Diaz. Dembele. Yes. Adu midfield juga, Vitinha. Kimmich, Musiala. Nggak tahu ini Lennart Carl akan dimainkan atau enggak sih? Lennart Carl. Kayaknya Lennart Carl cedera. Iya. Padahal sayang banget sih. Padahal ini pemain kemarin aku tunggu sekali main. Iya. Sejujurnya. Ternyata cederai guys. Jadi pertandingan ini akan sesuai skrip kan lagi dari leg pertama. Sesuai skrip lagi ini. Blueprintnya lagi. Tidak nggak bisa tebak ini siapa pemenangnya. Iya. Kecuali di sebelah. Susah sekali. Walaupun PSG unggul gol ya guys, unggul agregat, bukan jadi penentu banget loh. Bukan. Itu pun waktu leg pertama nggak ada satupun fans bola di dunia yang mencapakan Bayern untuk keluar sebagai. Nggak ada yang jagokan Bayern sebagai juara. Bukan maksudnya. Nggak kekalahan Bayern itu nggak digubris loh. Mereka betul. Mereka bahas cuma jalannya. Jalannya match. Ya. 9 gol loh. 9 gol di semifinal. Menurutku ini pertandingannya ini mengalahkan Inter Barca sih. Jangan mau bahas gitu deh. Trauma saya itu mas. Tapi dari segi match salah satu match terbaik dong. Inter Barca salah satunya. Betul. Tapi ini mengalahkan sih. Keren ini match. Ngeri. Kayaknya ini. Sampai adu bukan enggak bisa ada 2 kemungkinan. Extra time atau sampai adu penalti.
Ini jadi 2. Extra time. Ini Saya mulai jadi ada satu hal saya mulai dari ini Ini jadi 2. pertandingan apa? Adu penalti. Saya mau lihat. Mudah-mudahan. Saya mau lihat adu penalti. Begini, mudah-mudahan Bayern 2-1 mau skornya. Oh, 6 sama. Karena kan ada away goals. 2 sama. Agregat 6 sama. Agregat 6 sama. Terus adu penalti. Jamu ada kayak baku menyerang apa di extra time. Jangan, please, jangan. Jangan kita melihat adu penalti. Neuer. Pokoknya jangan, please, jangan. Neuer itu pokoknya jangan. Neuer itu spesialis penaltinya. Dan pasti bakalan menembak penalti nih Neuer memang. Yakin. Sweeper keeper guys. Kiper Jerman ini. Tapi blundernya lawan Korea Selatan itu kurang ajar. Tinggi power play, siapa suruh gue power play? Astagfirullahaladzim. Dan kalau menurutku yang cetak gol nanti ini berapa kau prediksi? 1-0. Siapa 1? Bayar. Yes. 2-1 saya. Tidak, saya mau lihat ini diadu penalti. Jadi saya harapkan kayaknya ini memang penalti. Please 1-0 mau atau 2-1. Kalau saya Olise cetak gol. Olise kau. Kalau saya Breski siapa lagi? Harry Kane. Satunya itu Dembele mau. Supaya ada penalti. Please. Mau kurang ini kau dong. Kasih seri. Dan yang keluar sebagai pemenang kayaknya Bayern. Bayar. Firasat saja guys. Prediksi gini, opini ini. Oke. Ya mungkin itu Ji. Itu ya. Oh iya, mungkin itu saja. Di penghujung kita sudah masuk ke penghujung acara di The Clubhouse. Clubhouse. Match DFC The Clubhouse. Episode 12 kalau enggak salah ini. 12 kan? Yoi. Saya agak Denny pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Gaskan Broto. Thank you. Wih, arah.